Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin mengutarakan apa sebenarnya alasan saya mendukung RUU TNI. Saudara-saudara tentunya ingat bahwa sejak kemarin-kemarin saya itu sudah kepengen agar supaya TNI itu dilibatkan dalam urusan-urusan misalkan penyidikan kasus gitu ya. Kenapa? Karena menurut amatan saya ada distrust terhadap persoalan penegakan hukum di negeri kita. Ketika proses penyidikan terhadap suatu kasus itu dilakukan oleh para penyidik yang notabene dari institusi Polri, itu semacam ada keraguan-raguan di hati rakyat, ada kekurang percayaan di hati rakyat, karena ada berbagai fenomena yang janggal dilihat oleh rakyat, dialami oleh rakyat dalam hal penegakan hukum di negeri kita, sehingga itu kemudian menjadi satu dorongan motivasi di hati saya untuk berharap bahwa kedepannya itu proses penyidikan kasus itu ditangani oleh TNI. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian di mana ketika yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan itu adalah TNI, rakyat itu lebih percaya, lebih mendekati kepada apa yang diharapkan oleh rakyat, lebih mendekati kepada fakta-fakta yang sesungguhnya menurut harapan masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum saya berbicara tentang itu, saya ingin sedikit mengulas kembali. Kemarin saya berbicara tentang pihak yang menginisiasi RUU TNI, kemudian yang juga mengakomodasi pergerakan untuk aksi demo penolakan terhadap RUU TNI. Kemarin saya katakan bahwa itu sebenarnya dilakukan oleh pihak yang satu saja begitu. Bukan ada dua pihak di situ. Bukan ada pihak yang menginisiasi RUU TNI, kemudian ada pihak lain yang berseberangan dengan itu mengakomodasi pergerakan untuk menolak RUU TNI. Tidak begitu. Satu pihak saja yang menginisiasi RUU TNI, kemudian pihak yang itu juga yang kemudian mengakomodasi pergerakan aksi demo menolak RUU TNI. Itu yang saya maksudkan kucing hitam mata merah moncong putih. Ya kan? Dan kemarin saya katakan bahwa sebenarnya penolakan terhadap RUU TNI ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, bukan baru terjadi atau terjadi secara mendadak, tidak. Itu semacam proyek yang sudah dimulai bahkan sejak masa-masa kampanye Pilpres 2024. Coba saudara-saudara lihat, isu apa saja yang mereka mainkan, isu apa saja yang digoreng dalam pergerakan tolak RUU TNI. Isu Orde Baru, isu duifungsi TNI, isu totaliter pemerintahan, ya, isu tentang pelanggaran HAM berat, tentang peristiwa 9899. Seputar isu-isu itu yang digoreng. Dan isu-isu yang sama itu sebenarnya sudah digoreng sejak masa-masa kampanye Pilpres 2024. Sehingga saya berpandangan bahwa persoalan hari ini, polemik penolakan terhadap RUU TNI yang terjadi hari ini, itu tidak terjadi secara mendadak, melainkan itu semacam sebuah proyek yang sudah digarap, sudah dimulai bahkan sejak masa-masa kampanye Pilpres 2024. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya adalah kalau itu kemudian diambil oleh rakyat, itu kemudian menjadi sentimen rakyat, maka itu akan ditunggangi, ya, ditunggangi untuk mengganggu kepemimpinan pemerintahan yang sah saat ini. Nah itu, jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah, saya mengajak kita untuk tidak terbelenggu dengan sentimen politik. Perbedaan pandangan, perbedaan arah pilihan di masa-masa kampanye hal wajar. Tapi ketika seseorang atau pasangan tertentu telah terpilih dan disahkan menjadi pemimpin bangsa kita, pemimpin negara kita, maka sebagai rakyat wajib hukumnya kita mendukung, ya. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung pemerintahan yang sah.
pasangan manapun yang terpilih itu adalah presiden dan wakil presiden kita, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bukan presiden dan wakil presiden pemilihnya, bukan presiden dan wakil presiden partai politik pengusungnya, tidak. Mereka adalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, presiden dan wakil presiden kita semua. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati mereka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung mereka. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, saudara, kenapa saya katakan bahwa itu diakomodasi, itu diinisiasi oleh kucing hitam, mata merah, moncong putih. Begini ya saudara ya, yang memimpin seperti yang sudah saya katakan, memimpin dialog terkait RUU TNI tersebut itu adalah politisi PDIP. Saudara tahu, konstitusi PDIP wajib tunduk dan patuh terhadap ketua umum. Itu konstitusi PDIP. Pertanyaan mendasar, pertanyaan pentingnya adalah kenapa yang memimpin dialog terkait RUU TNI tersebut adalah politisi PDIP, lantas di sisi yang lain ada Ibu Megawati membangun narasi menolak RUU TNI. Kenapa? Ini harus menjadi tanda tanya untuk kita perhatikan bersama-sama. Ini janggal saudara-saudara, ini tidak masuk akal ya. Logika yang wajar, logika yang normal, logika yang murni tidak akan bisa menerima kondisi ini. Bagaimana mungkin Ibu Megawati membangun narasi menolak RUU TNI sementara di sana yang sedang memimpin dialog RUU TNI adalah politisi PDIP. Pak Bambang Pacul pernah mengatakan bahwa meskipun kita di sini ini Korea semua, kalau dapat telepon dari Ibu Pacul, stop, siap, laksanakan. Begitulah kepatuhan para politisi PDIP terhadap ketua umumnya. Itu adalah konstitusi PDIP. Nah, kalau benar Ibu Megawati itu awalnya menolak RUU TNI, semestinya beliau langsung instruksikan kepada politisi PDIP yang memimpin dialog RUU TNI, stop. Itu baru benar. Tidaklah mungkin yang memimpin dialog RUU TNI adalah politisi PDIP, sementara di sisi yang lain ada Ibu Megawati membangun narasi menolak RUU TNI. Ini adalah kemunafikan, ya, kemunafikan. Sekali lagi, kemunafikan. Satu kekonyolan, ya, sesuatu yang sangat lucu jika kita mengamati ini secara saksama. Nah, disitulah kemudian saya menganalogi ini bahwa sesungguh-sungguhnya yang menginisiasi RUU TNI adalah pihak kucing hitam, mata merah, moncong putih. Kemudian yang juga mengakomodasi mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan aksi demo menolak RUU TNI juga adalah kucing hitam, mata merah, moncong putih. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Untuk menghidupkan kembali aroma Orde Baru. Itu tujuan mereka. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa ini sudah digarap bahkan sejak masa-masa kampanye Pilpres 2024. Tujuan mereka adalah menghembuskan dan menyebarluaskan hingga semerbak aroma Orde Baru, aroma totaliter pemerintahan. Kengerian masa-masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Itu yang mereka maksudkan, itu yang menjadi tujuan mereka. Sehingga masyarakat itu mulai terpengaruh, lalu terpancing, lalu ikut nimbrung dalam sentimen politik mereka, lalu bersama-sama mereka melancarkan agenda-agenda politik, mengganggu, menggoyang kepemimpinan Republik Indonesia saat ini. Kita sudah tahu, mereka sampai saat ini kan belum move on bahwa mereka kalah di Pilpres 2024. Mereka belum move on bahwa yang memenangkan pertarungan politik pertarungan politik Pilpres 2024 adalah partner politik mereka. Mereka belum move on, mereka belum menerima itu secara ikhlas, belum. Dan saya katakan ini adalah rongrongan, ya, pemberontakan
yang mereka lakukan, tetapi mereka berlindung di balik demokrasi, konstitusi, dan lain sebagainya. Ini adalah satu pemberontakan yang luar biasa, ya, satu pemberontakan yang keji terhadap negara, ya, satu rongrongan yang sangat luar biasa sementara mereka lakukan, tapi mereka selalu berlindung di balik demokrasi dan konstitusi. Nah, itu masalahnya. Rakyat mesti cerdas dalam melihat ini, ya. Meskipun ada narasi-narasi yang dibangun untuk membombardir Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Jokowi, membombardir Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, yang juga adalah anak kandung dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Jokowi. Tapi sasaran tembak yang sesungguhnya, sasaran tembak utama mereka adalah Jenderal Prabowo Subianto. Itu sasaran tembak utama mereka. Jelas, karena Ibu Megawati tidak bisa move on. Ibu Megawati tidak bisa terima kalau yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Prabowo Subianto. Ibu Megawati adalah orang yang paling tidak suka, paling tidak terima, paling keberatan. Yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Prabowo Subianto. Itu dia. Jadi saya tidak asal bicara ketika saya katakan bahwa yang menginisiasi RUU TNI adalah pihak kucing hitam, mata merah, moncong putih, dan juga pihak yang kemudian digerakkan untuk melakukan aksi demo menolak RUU TNI juga diakomodasi oleh pihak kucing hitam, mata merah, moncong putih. Itu jelas, saya pikir begitu. Nah, saudara, sekarang kenapa saya mendukung RUU TNI? Saudara-saudara masih ingat kan, saya dari dulu-dulu juga sudah menyetujui apabila dui fungsi TNI itu diaktifkan kembali. Saya tahu bahwa ini kontroversi. Banyak saudara yang mungkin tidak sepaham, sepandangan dengan saya, tidak setuju dengan saya, ya. Tapi saudara, dari semua kengerian yang saudara bayangkan terkait masa-masa Orde Baru, kepemerintahan Orde Baru, saudara harus sepakat dengan saya bahwa di masa-masa itu rakyat Indonesia lebih beradab, lebih bermoral, lebih punya attitude. Oke? Rakyat Indonesia lebih paham bagaimana caranya berperilaku, bagaimana caranya berkomunikasi, ya, bagaimana caranya kita berhubungan sosial dengan sesama masyarakat, bagaimana attitude-nya, bagaimana etikanya kita bicara dengan orang tua, bagaimana kita bicara dengan pihak pemerintah. Di masa-masa Orde Baru, rakyat Indonesia lebih punya attitude, lebih paham apa itu moral. Sehingga melihat, mengamati situasi bangsa hari ini, di mana rakyat Indonesia, terutama kelompok mahasiswa tertentu, yang tidak menunjukkan adanya nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, adab. Disitulah kemudian saya berpandangan penting TNI dilibatkan dalam kepemerintahan agar supaya rakyat ini sadar dan kembali kepada attitude dan moral. Bangsa Indonesia punya adab, orang Nusantara punya adab, punya tata krama, punya gaya hidup tersendiri. Tidak bisa kemudian atas nama demokrasi, atas nama kebebasan berpendapat, lalu kita membunuh matikan adab kita. Kita membunuh matikan moralitas bangsa kita. Kita membunuh matikan gaya hidup orang Nusantara. Tidak boleh. Adab itu bagian penting dari citra diri. Sudah saya uraikan di video saya tentang pengeresmian smelter terbesar dunia yang dimiliki Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Ya, saya mengulas itu, menyikapi seperti apa gaya Rocky Gerung dalam berpenampilan, dalam segala argumentasi, segala pandangan yang diutarakannya di ruang publik. Sudah saya uraikan di situ. Saudara-saudara boleh lihat di video tersebut. Bangsa Indonesia ini punya adab. Adab itu bagian penting dari jati diri bangsa. Hilangnya adab, hilangnya adat istiadat, hilangnya tradisi, budaya, berarti juga hilanglah bangsa tersebut dari muka bumi. Nah, ini yang kita tidak mau. Bangsa Indonesia harus tetap abadi.
bangsa Indonesia harus tetap ada dalam eksistensinya untuk diketahui, dilihat oleh dunia bahwa kita adalah bangsa Indonesia, kita adalah negara republik. Kita punya eksistensi, kita punya kedaulatan. Itu tujuannya. Nah, kalau adab dan moral ini kita sepelekan, ya, adab Nusantara ini kita sepelekan, moralitas bangsa Indonesia ini kita anggap sepele, lalu kemudian kita bunuh matikan itu atas nama kebebasan berpendapat, atas nama demokrasi. Bagaimana bangsa ini bisa tetap lestari? Maka saya pikir memang benar ada potensi bangsa kita lama-lama hilang dari peradaban kehidupan dunia. Ini tidak boleh terjadi, ini harus kita jaga bersama-sama. Bagaimanapun juga bangsa ini harus tetap eksis terpelihara. Sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita bersama yang akan tumbuh di masa depan, mereka tetap hidup bersama sebagai bangsa yang berdaulat. Itu tujuan kita bersuara hari ini. Jadi jangan itu semua dibunuh oleh kepentingan politik. Jangan itu semua dibunuh atas nama demokrasi kebebasan berpendapat. Jangan. Ini yang kita lawan. Nah, sehingga saudara, apabila melibatkan TNI dalam kepemerintahan itu, kemudian bisa menjadi pemicu kesadaran rakyat Indonesia untuk kembali kepada attitude dan moral, saya sangat-sangat mendukung. Saya bahkan kemarin-kemarin sudah berharap TNI itu dilibatkan dalam kepemerintahan, bahkan dalam urusan-urusan penegakan hukum, ya, penyelidikan dan penyidikan kasus, agar supaya rakyat itu lebih puas. Itu bisa mengobati sentimen distrust yang terjadi di hati rakyat. Itu bisa mengobati hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum negeri ini. Itu maksud saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa tanah air, saya yakin dengan telah disahkannya RUU TNI, kemudian nantinya TNI itu ikut terlibat dalam tata kelola kepemerintahan, rakyat Indonesia itu akan lebih mawas diri, akan lebih berhati-hati, akan lebih was-was dalam membangun narasi-narasi kritikan terhadap pemerintah. Kritik itu sah. Tidak ada hukum yang melarang Anda kritik. Tapi kedepankan etika, moral, adab. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana caranya kita memberi satu pandangan, pesan terhadap pemerintah. Bagaimana kita mengkritisi aparat, bagaimana kita mengkritisi para pejabat negara. Ada etikanya, ya. Adab itu harus kita kedepankan dalam perilaku kita dalam bersosial, dalam segala argumentasi kritis yang kita bangun terhadap pemerintah, terhadap aparat, dan terhadap elemen-elemen bangsa ini. Saya pikir seperti itu, ya saudara ya. Jadi itu alasan saya mendukung RUU TNI. Saya dukung RUU TNI dan saya berharap ke depan rakyat Indonesia, terutama mahasiswa, itu bisa lebih memperhatikan adab, bisa lebih memperhatikan attitude, bisa lebih memperhatikan moral ketika melakukan aksi. Silakan Anda beraksi, tapi ingat, sebelum kita beraksi ada izin yang kita buat. Ada kesepakatan yang telah kita bangun dengan pihak aparat. Kesepakatan itu diantara lain adalah waktu yang ditentukan, jangan melewati batas. Jadi jangan mengeluh, jangan kau maki-maki ketika ada aparat itu menyemburkan gas air mata. Anda sudah melewati waktu yang disepakati antara massa dan pihak aparat. Wajar ketika aparat bertindak tegas menyemburkan gas air mata, wajar, oke? Salah satunya berbicara tentang waktu. Kemudian ada juga tidak boleh merusak fasilitas umum, ya. Tidak boleh ricuh. Ada hal-hal yang tertuang dalam izin tersebut yang telah menjadi satu kesepakatan antara massa, pihak massa demo dan pihak aparat. Nah, ketika hal-hal tersebut ada yang dilanggar, maka sudah sepantasnya aparat bertindak tegas. Jadi ketika aparat bertindak tegas, itu bukan wujud dari reaksi tindakan represif aparat. No, tidak. Itu bukan wujud represif. Tapi memang Anda telah melanggar hal-hal yang disepakati sehingga Anda perlu untuk ditertibkan.
Kan seperti itu yang terjadi. Kembali lagi saudara, saya berharap selanjutnya dari ini kemudian rakyat Indonesia lebih sadar akan adab, lebih mengedepankan attitude, lebih mengedepankan moral dalam aktivitas sosialnya, dalam membangun narasi-narasi argumentasi kritis terhadap pemerintah, terhadap aparat, dan lain-lain. Itu harapan saya. Saya Kristianto Yen Oni, bagaimana pandangan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.